Soal yang pertama, bagaimana Anda memahami pentingnya menghargai tradisi keagamaan dalam konteks moderasi beragama dan jelaskan dengan memberikan contoh yang konkret? Jawabannya, menghargai tradisi keagamaan adalah salah satu pilar penting dalam moderasi beragama. Tradisi keagamaan yang seringkali menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari identitas suatu kelompok dan merupakan warisan budaya yang berharga. Dengan menghargai tradisi keagamaan, kita menunjukkan sikap toleransi, menghormati perbedaan, dan membangun kohesivitas sosial. Mengapa penting menghargai tradisi keagamaan? Yang pertama, ini merupakan identitas kelompok. Di sini tradisi keagamaan seringkali menjadi penanda identitas dari suatu kelompok. Dengan menghormatinya, kita memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengekspresikan identitas tanpa merasa terancam atau dikucilkan. Yang kedua, keterhubungan dengan leluhur. Di sini tradisi keagamaan menghubungkan kita dengan generasi sebelumnya. Dengan melestarikannya, kita menghormati warisan leluhur dan menjaga kontinuitas budaya. Yang ketiga, penguatan nilai-nilai positif. Di sini banyak tradisi keagamaan mengandung nilai-nilai positif seperti gotong royong, toleransi, dan kasih sayang. Dengan mempraktikkan tradisi-tradisi ini, kita dapat memperkuat nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Yang terakhir, mencegah konflik. Di sini, menghargai tradisi keagamaan dapat membantu mencegah konflik yang timbul akibat perbedaan agama. Dengan memahami dan menghormati tradisi satu sama lain, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis. Berikut ini contoh nyata, yaitu yang pertama perayaan hari besar, di mana mengikuti dan menghormati perayaan hari besar agama lain seperti merayakan Natal bersama umat Kristiani atau ikut bertakziah ketika ada anggota umat lain yang meninggal. Yang kedua, memakai pakaian adat. Di sini memakai pakaian adat saat menghadiri acara keagamaan tertentu sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi setempat. Yang ketiga, mengikuti upacara adat, yaitu berpartisipasi dalam upacara adat seperti upacara pernikahan atau kematian meskipun kita berasal dari agama yang berbeda. Yang terakhir, menjaga tempat ibadah, yaitu membantu menjaga kebersihan dan keamanan tempat ibadah agama lain sebagai bentuk penghormatan. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan antara mempertahankan tradisi secara kaku dan menghargai tradisi secara bijak dalam konteks moderasi beragama dan berikan contohnya. Jawabannya, di sini yang dimaksud dengan mempertahankan tradisi secara kaku, di mana berpegang teguh pada tradisi secara literal tanpa adanya ruang untuk interpretasi atau adaptasi. Tradisi dianggap sebagai kebenaran mutlak yang tidak dapat diubah. Ciri-cirinya ini kaku atau tidak terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Yang kedua, ini eksklusif, yaitu menganggap tradisi sendiri sebagai satu-satunya yang benar dan menolak tradisi lain. Yang ketiga, fundamentalis, di mana menafsirkan teks-teks suci secara literal tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Yang keempat, intoleran, tidak toleran terhadap perbedaan pendapat dan seringkali menghakimi orang lain yang berbeda tradisi. Contohnya ini menolak segala bentuk perubahan dalam ritual keagamaan meskipun perubahan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yang kedua, menganggap tradisi sendiri sebagai satu-satunya yang benar dan memandang tradisi lain sebagai sesat. Yang terakhir, menolak modernisasi dan menganggap segala sesuatu yang modern sebagai ancaman terhadap tradisi. Nah, perbedaan dengan menghargai tradisi secara bijak yaitu memahami dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi, namun tetap terbuka terhadap perubahan dan adaptasi sesuai perkembangan zaman. Ciri-cirinya ini yang tradisi secara bijak itu fleksibel, yaitu terbuka terhadap perubahan dan inovasi asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama. Yang kedua ini inklusif, di mana menghargai keberagaman tradisi dan budaya.
Yang ketiga, moderat, di mana menafsirkan teks suci secara kontekstual dan tidak kaku. Yang keempat, toleran, yaitu toleran terhadap perbedaan pendapat dan menghormati hak-hak orang lain. Contohnya ini mengadaptasi tradisi sesuai dengan konteks zaman, misalnya merayakan hari raya keagamaan dengan cara yang lebih sederhana. Yang kedua, menghargai tradisi agama lain dan ikut merayakan perayaan mereka. Yang ketiga, terbuka terhadap kritik dan masukan dari orang lain dalam rangka memperbaiki tradisi. Soal yang ketiga, bagaimana Anda menanggapi munculnya interpretasi tradisi keagamaan yang berbeda-beda di tengah masyarakat dan bagaimana moderasi beragama berperan dalam mengelola perbedaan tersebut? Jawabannya, peran moderasi beragama dalam mengelola perbedaan interpretasi. Di sini moderasi beragama memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola perbedaan interpretasi tradisi keagamaan. Berikut ada beberapa cara moderasi beragama berperan. Yang pertama, mendorong toleransi, di mana moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan menghormati keyakinan orang lain, meskipun berbeda dengan keyakinan kita. Yang kedua, membangun dialog. Di sini, moderasi beragama mendorong terjadinya dialog antar umat beragama sehingga dapat tercipta saling pengertian dan mengurangi potensi konflik. Yang ketiga, menghindari ekstremisme, di mana moderasi beragama menjauhkan kita dari sikap-sikap ekstrim yang cenderung memaksakan pandangan sendiri kepada orang lain. Yang keempat, fokus pada nilai-nilai universal, di mana moderasi beragama mengajak kita untuk fokus pada nilai-nilai universal yang terkandung dalam berbagai agama seperti kasih sayang, keadilan, dan persaudaraan. Berikut ini cara pengelolaan perbedaan interpretasi. Yang pertama, melalui pendidikan agama yang moderat. Di sini pendidikan agama yang menekankan pada nilai-nilai toleransi, moderasi, dan saling menghormati dapat membantu generasi muda memahami agama dengan lebih baik dan menghindari sikap ekstrim. Yang kedua, dialog antar agama. Di sini memfasilitasi dialog antar umat beragama secara rutin dapat membantu membangun saling pengertian dan mengurangi prasangka. Yang ketiga, media massa yang bertanggung jawab. Di sini media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, di mana media massa perlu menyajikan informasi yang akurat dan menghindari provokasi yang dapat memicu konflik. Yang keempat, penegakan hukum. Di sini pemerintah perlu menegakkan hukum secara tegas terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan mengancam kerukunan umat beragama. Yang terakhir, penguatan nilai-nilai kebangsaan. Di sini menanamkan nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila dapat menjadi perekat persaudaraan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman agama. Soal yang keempat, jelaskan bagaimana tradisi lokal dapat dipertahankan dan diintegrasikan dengan nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan dalam bingkai moderasi beragama. Jawabannya, tradisi lokal, nasionalisme, dan moderasi beragama adalah tiga konsep yang saling berkaitan dan saling memperkuat. Tradisi lokal merupakan warisan budaya yang akan nilai-nilai luhur. Nasionalisme adalah semangat cinta tanah air dan bangsa, sedangkan moderasi beragama adalah sikap tengah yang menjunjung tinggi toleransi dan saling menghormati. Cara mempertahankan dan mengintegrasikan tradisi lokal yang pertama itu melalui pemahaman yang mendalam. Di sini dengan mempelajari sejarah, yaitu mengetahui asal-usul dan makna dari setiap tradisi lokal. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai. Di sini menemukan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi tersebut. Yang ketiga, menerapkan dalam kehidupan, yaitu menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui integrasi dengan pendidikan. Di sini indikatornya dari kurikulum sekolah, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai tradisi lokal ke dalam kurikulum pendidikan formal. Yang kedua, melalui ekstrakurikuler. Di sini mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan pelestarian tradisi lokal.
Selanjutnya, melalui pemanfaatan teknologi. Di sini indikatornya melalui dokumentasi, di mana mendokumentasikan tradisi lokal dalam bentuk video, foto, atau tulisan. Yang kedua, melalui sosialisasi, yaitu memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan tradisi lokal kepada generasi muda. Selanjutnya, kerjasama dengan pemerintah. Di sini indikatornya yang pertama, bantuan dana, di mana meminta bantuan dana dari pemerintah untuk kegiatan pelestarian tradisi lokal. Yang kedua, regulasi, yaitu meminta pemerintah membuat regulasi yang melindungi dan mengembangkan tradisi lokal. Selanjutnya, dialog antar budaya. Di sini melalui pertukaran budaya, yaitu mengadakan kegiatan pertukaran budaya dengan kelompok masyarakat lain. Yang kedua, melalui festival budaya, yaitu mengadakan festival budaya untuk memperkenalkan tradisi lokal kepada masyarakat luas. Berikut ini integrasi dengan nasionalisme dan kebangsaan, yaitu mengakui keberagaman, di mana menghargai keberagaman tradisi lokal sebagai kekayaan bangsa. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Di sini menunjukkan bahwa tradisi lokal adalah bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa. Yang ketiga, memperkuat persatuan. Di sini menjadikan tradisi lokal sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang selanjutnya dalam bingkai moderasi beragama. Yang pertama itu toleransi, yaitu menghargai tradisi lokal yang berbeda-beda. Lalu yang kedua moderasi, yaitu tidak memaksakan satu tradisi di atas tradisi lain. Yang ketiga, dialog, yaitu terbuka pada dialog dan diskusi tentang tradisi lokal. Yang terakhir, kearifan lokal, yaitu menemukan nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai agama. Soal yang kelima. Bagaimana kita dapat mencegah agar tradisi keagamaan tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik praktis atau menciptakan perpecahan di masyarakat? Jawabannya, mencegah pemanfaatan tradisi keagamaan untuk kepentingan politik praktis membutuhkan upaya bersama dari semua pihak. Yang pertama, melalui penguatan literasi agama dengan indikatornya yaitu pendidikan agama yang moderat, di mana pendidikan agama di sekolah dan masyarakat harus menekankan nilai-nilai toleransi dan moderasi dan saling menghormati. Yang kedua, akses informasi yang akurat. Di sini masyarakat perlu diberikan akses informasi yang akurat dan beragam tentang agama sehingga mereka dapat membentuk pandangan yang kritis dan tidak mudah terprovokasi. Yang kedua, melalui penguatan peran agama. Di sini indikatornya teladan, yaitu tokoh agama harus menjadi teladan dalam menjalankan ajaran agama secara moderat dan toleran. Yang kedua, dialog antar agama. Di sini tokoh agama perlu aktif dalam dialog antar agama dengan membangun kesepahaman dan kerjasama. Yang ketiga, menolak politisasi agama, di mana tokoh agama harus tegas menolak upaya-upaya politisasi agama yang dapat memecah belah umat. Selanjutnya, peran pemerintah. Indikatornya regulasi yang jelas, yaitu pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas tentang penggunaan simbol-simbol agama dalam konteks politik. Yang kedua, indikatornya penegakan hukum, di mana pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum terhadap kelompok-kelompok yang mengadakan tindakan provokatif dan menghasut berdasarkan agama. Yang ketiga, promosi toleransi, di mana pemerintah perlu secara aktif mempromosikan nilai-nilai toleransi dari kerukunan antar umat beragama. Untuk selanjutnya, peran media massa, yaitu jurnalisme yang bertanggung jawab, di mana media massa harus menyajikan berita yang akurat dan berimbang, serta menghindari berita yang bersifat provokatif atau tendensius. Selanjutnya, melalui literasi media, yaitu masyarakat perlu memiliki literasi media yang baik agar tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong atau hoaks. Yang selanjutnya terakhir, peran dari masyarakat. Yang pertama, kritis
terhadap informasi, di mana masyarakat harus kritis terhadap informasi yang diterima dan tidak mudah percaya begitu saja. Yang kedua, saling menghormati, di mana masyarakat harus saling menghormati perbedaan keyakinan dan menghindari tindakan yang dapat memicu konflik. Yang terakhir, aktif dalam kegiatan sosial. Di sini masyarakat perlu aktif dalam kegiatan sosial yang bersifat inklusif dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat.